Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Mohon maaf, eh, trouble di Zoom-nya belum bisa teratasi ya sampai sekarang. Jadi akhirnya kita lanjutkan aja dengan seperti ini ya. Kurang perfect ya, nggak apa-apa. Kita syukurin aja ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar ya. Jadi gini, yang akan ditampilkan di layarnya teman-teman ini nanti mungkin sebagian materinya akan tertutup ya oleh ini namanya ya, jendela saya ini ya. Nah, jadi kalau supaya tidak tertutup, supaya jelas ya teman-teman bisa tetap baca materinya sambil buka yang ada di PowerPoint ya atau PDF ya yang sudah saya share ya. Begitu aja ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga ya, tentang tanggung jawab sekarang. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, delegasi ini atau pendelegasian ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Ya. Dan kepemimpinan itu spesifiknya lagi ya yang kita diskusikan atau kita bicarakan terkait dengan topik pendelegasian ini ada 3. Otoritas, delegasi, otoritas, tanggung jawab, dan tugas, gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke tanggung jawab. Jadi kalau sedikit saya review ya di sesi sebelumnya, sesi pertama saya menyampaikan tentang apa itu pendelegasian, delegasi ya, kenapa ini penting, kemudian ada mindset yang agak berbeda di rumah sakit itu ya tentang mindset tentang bagaimana mendelegasikan. Kalau di komunitas medis itu kita mengenal kata-kata merujuk. Nah, itu sebenarnya mirip ya dalam tanda kutip dengan pendelegasian, tapi dia punya mindset yang berbeda, bahkan sangat bertolak belakang gitu dengan manajemen. Nah, ini jadi tantangan ya. Kita tidak mengatakan ada yang buruk di antara itu, tidak. Justru dua mindset ini harus dipertahankan ya. Namun saya memberikan catatan pada satu titik ya, kalau yang namanya direktur rumah sakit dia tentunya lebih cenderung ke cara berpikir manajemen, bukan cara berpikir sebagai seorang dokter gitu. Tapi dalam rumah sakit ya secara keseluruhan sebagai sebuah tim gitu ya, dua mindset ini harus dikuatkan gitu ya. Saya kira itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyampaikan tentang apa itu otoritas ya. Otoritas itu hak ya, itu hak yang harus diberikan kepada semua orang yang diberi amanah. Karena dengan otoritas itu dia kemudian bisa amanah menjalankan tugasnya. Ya, ibaratnya dia diberikan kalau orang mau maju ke medan perang begitu ya, dia diberi senjata ya. Nah, senjatanya itu namanya otoritas ya. Oke. Maaf, saya tadi lupa menyalakan timer saya ya. Bentar. Oke. Nanti kalau kelamaan ngomong waktunya berlebihan. Ya, oke. Jadi sekarang kita masuk ke tanggung jawab ya, teman-teman. Yang kita bicara tanggung jawab ini, ya, kita mulai dari definisinya lah ya, definisi tanggung jawab. Ya. Jadi kalau tanggung jawab itu, ini kewajiban. Nah, kalau otoritas itu hak, maka tanggung jawab ini kewajiban. Kewajiban untuk melakukan fungsi tertentu. Menjalankan fungsi. Ya. Kalau otoritas itu senjatanya agar dia bisa berfungsi. Nah, kalau ini tanggung jawab itu adalah dia wajib untuk menjalankan fungsinya. Bukan hanya menjalankan saja, menjalankan semata-mata menjalankan, tapi juga ada hasilnya.
ada hasil yang diharapkan dari fungsi tersebut. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai bertanggung jawab ketika dia menjalankan fungsinya dan hasilnya tercapai, gitu. Ya. Barusan saja ini saya dan membahas tentang kenapa lampu kita di parkiran itu beberapa hari ini sering mati, gitu. Ya, sore atau malam gitu ya. Dan selalu ada komplain gitu ya dari dokter, lampunya mati. Nah, sebenarnya lampu itu untuk menghidupkan lampu itu tanggung jawab siapa? Nah, gini kan, pertanyaannya kan begitu. Tanggung jawabnya siapa untuk menyalakan lampu? Oh, ternyata tanggung jawabnya security. Security yang bertanggung jawab untuk menyalakan lampu. Nah, pada saat si security-nya itu, security itu menyalakan lampu, dia mencet tombolnya, katakan begitu ya, dia mencet tombolnya, ternyata lampunya nggak nyala. Tugas dia mencet tombol atau lampu nyala. Tugas dia mencet tombol supaya lampunya nyala, ya gitu. Nah, kalau dia hanya berhenti pada mencet tombol aja, dia nggak peduli lampunya nyala atau tidak, ya sudah, dia udah mencet tombolnya kan, dia nggak perlu lihat lampunya nyala atau tidak. Nah, pasti dong dia lihat lampunya nyala. Oh, lampunya mati ternyata. Oke, lampunya mati. Berarti dia bertanggung jawab untuk menghubungi siapa? UPSRS. Ya, dia hubungilah UPSRS, gitu kan? Nah, setelah dia hubungi UPSRS, cukup, udah sampai di situ aja, selesai. Tidak sebenarnya, karena tanggung jawabnya dia itu mengawal lampunya nyala, gitu. Tapi ini kan sekarang jadi urusannya UPSRS, benar. Ya. Tapi dia tidak terbebas dari yang namanya tanggung jawab itu. Ya. Nah, saya sebagai direktur, ya, kalau ada urusan lampu mati, ya itu tanggung jawab saya juga. Saya ikut merasa bertanggung jawab. Ya. Meskipun sudah didelegasikan. Ya. Lampu, air, listrik, dan sebagainya, ya, saya ikut merasa bertanggung jawab. Meskipun itu sudah saya delegasikan ke orang yang ada di dalam struktur organisasi rumah sakit. Gitu. Kembali lagi ke tadi, misalnya nih, waktu saya tanya, itu saya tanya ke siapa? Saya kalau direktur pasti nanyanya ke middle manager kan? Saya tanya antara Mas Dodi atau Pak Gozi. Ya, saya tanya. Ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ini? Ya. Oh, itu tanggung jawabnya security untuk menyalakan lampu. Oke, terus kok lampunya nggak nyala? Oh iya, sudah dibilang ke UPSRS-nya. Udah gitu aja. Harusnya tidak sampai di situ. Gitu. Dia harus ngejar orang UPSRS-nya itu supaya ini nyala. Gimana caranya ini nyala? Ini harus nyala. Gitu. Ini tanggung jawab saya untuk menyalakan ini. Nah, bagaimana dengan tanggung jawabnya UPSRS? Tanggung jawabnya si UPSRS adalah ya, memastikan lampunya bisa nyala. Ya, lampunya bisa nyala. Gitu. Jadi kalau ada lampu nggak bisa nyala, ya itu tugasnya dia. Itu tanggung jawabnya dia. Yang bertanggung jawab menyalakan lampunya itu si security. Nah, disinilah ada kerjasama kan jadinya. Ada tanggung jawab, bekerja sama gitu. Mudah-mudahan ini jelas ini ya. Lalu kemudian ada yang menjawab, oh sudah beberapa hari itu sudah coba diperbaiki kemarinnya lagi sudah diperbaiki, tapi tetap nggak nyala kan. Nah, kita jangan berhenti hanya sampai pada
melakukan fungsi saja, tapi hasilnya nggak ada, hasilnya tidak tercapai. Kita merasa sudah bekerja, kita merasa dengan kita bekerja itu kita udah tanggung jawab, nggak cukup. Hasilnya apa hasilnya? UPSRS udah bekerja, mencoba menyalakan lampunya gitu. Tapi lampunya nggak nyala-nyala juga, itu artinya tanggung jawabnya kurang. Belum sepenuhnya ditunaikan. Security merasa saya sudah menjalankan tugas saya. Setiap jam berapa gitu sore, saya pencet tombolnya. Ya, waktu saya pencet tombolnya harusnya lampunya nyala. Gitu. Lampunya ternyata nggak nyala, oh ada yang rusak. Saya ngomong ke UPSRS, udah cukup. Nggak cukup. Karena hasilnya itu adalah harusnya lampunya nyala. Oke? Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran hal yang sederhana gitu. Kalau UPSRS, security di level itu tadi, ya di level itu tadi cukup dia merasa sudah menjalankan fungsi tanpa hasil, itu sama dengan ada pasien datang ke IGD, ya terus dilihatin sama perawat, sama dokter, coba dibantu, nggak bisa. Kita nggak bisa nih melakukan ini. Ya sudah ditinggal sama dia. Nggak diusahakan apa gitu, misalnya dikonsulkan, dirujuk kah atau apa gitu. Udah. Setelah dia coba bantu gitu ya, mungkin apanya sobek kah, kepalanya pecah atau apa gitu ya. Dia coba bantu, ternyata dia nggak bisa, udah dia tinggal gitu. Dia merasa sudah melakukan fungsinya, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya kan pasiennya itu harus selesai masalahnya, problemnya pasiennya teratasi gitu. Itu namanya tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab itu kewajiban melakukan fungsi dan ada hasilnya. Oke. Selanjutnya ada unsur dari tanggung jawab. Unsur dari tanggung jawab. Ada 5 unsurnya tanggung jawab itu. Yang pertama, tanggung jawab itu muncul dari hubungan superordinat dan subordinat. Tanggung jawab itu muncul karena ada yang namanya atasan, ada yang namanya staff, bawahan. Ada yang namanya superordinat, ada yang namanya subordinat. Hubungan inilah yang memunculkan tanggung jawab. Bawahan, atasan, bertanggung jawab kepada stafnya. Atasan punya tanggung jawab, lalu kemudian dia mengurai unsur dalam tanggung jawab itu untuk dibantu oleh stafnya. Gitu. Karena sejatinya tanggung jawab itu sebenarnya nggak bisa didelegasikan. Yang bisa didelegasikan itu otoritas, tugas. Tugas itu didelegasikan. Kalau tanggung jawabnya tetap. Balik lagi ke tadi contoh masalah lampu itu. Saya tetap sebagai direktur, saya merasa bertanggung jawab kalau lampu di rumah sakit saya itu nggak nyala. Itu bagian dari tanggung jawab saya. Meskipun tugasnya sudah saya delegasikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi, tanggung jawab itu tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Yang bisa dipindahkan itu otoritas, tugas. Yang kedua, tanggung jawab itu dijamin dengan adanya kontrak atau akad. Jadi semua kita yang ada di rumah sakit ini bekerja ada akadnya, ada kontraknya. Nah, di dalam kontrak dan akad itulah muncul yang namanya tanggung jawab kita. Mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan istilah job description. Nah, itu bagian dari akad. Bahwa kita bertanggung jawab untuk hal-hal ini dan itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab itu tercipta dengan adanya
penerimaan otoritas. Ya. Jadi ketika otoritas itu diberikan, maka tanggung jawabnya akan ditagih. Anda diberikan hak untuk menjadi karyawan di rumah sakit ini. Anda diberikan hak untuk menerima gaji. Anda diberikan hak untuk menerima fasilitas. Anda diberikan hak untuk mengakses ruangan-ruangan di sini. Anda diberikan hak untuk memeriksa pasien. Anda diberikan hak untuk melihat apa-apa yang seharusnya tidak Anda lihat kalau Anda tidak dalam posisi sebagai tenaga kesehatan. Itu semua otoritas. Nah, setelah itu ditagih tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab Anda? Jadi, tanggung jawab itu tercipta ketika ada penerimaan otoritas. Kemudian yang keempat, tanggung jawab ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Ya, tadi sudah saya bahas ya. Tanggung jawabnya itu sebenarnya tidak bisa dipindahkan. Kita tetap punya tanggung jawab itu. Bagiannya ada tetap di kita, tanggung jawabnya tetap ada. Meskipun tugasnya sudah kita delegasikan. Meskipun otoritasnya sudah kita berikan. Yang kelima, tanggung jawab ini merupakan proses yang berkelanjutan secara alami. Artinya apa? Ya, artinya, dalam kita berproses di tempat kita bekerja, ya, secara alami, tanggung jawab kita itu menjadi semakin besar, ya, seiring dengan berkembangnya perusahaan kita, berkembangnya rumah sakit kita, berkembangnya karir kita, berkembangnya level kompetensi kita, berkembangnya berkembangnya profesi kita. Ya. Secara alamiah dia akan berkelanjutan. Ya. Jadi tanggung jawab itu membesar, tanggung jawab itu bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya skala kita, baik kita sebagai pribadi yang ada di rumah sakit maupun rumah sakit kita sebagai institusi. Ya. Jadi jangan berharap, jangan berharap semakin posisi kita itu semakin naik, tanggung jawab kita semakin kecil, tidak. Bahkan semakin besar tanggung jawab kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tanggung jawab ini berarti memikul semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batasan yang ada di dalam job description. Nah, kita bicara job description nih sekarang. Ya. Saya harap semua teman-teman yang menyimak ini pernah melihat job description-nya ya. Coba dilihat lagi job desk-nya apa. Ya. Karena mohon maaf, seringkali job desk, ya, job spec itu dibuat hanya untuk memenuhi akreditasi aja. Tapi sebenarnya dia tidak berjalan, dia tidak hidup. Ya, dia hanya jadi benda mati aja, jadi dokumen aja, tapi tidak hidup. Coba dilihat lagi. Saya kok yakin sudah ketinggalan zaman itu description-nya, atau memang tidak pernah dijalankan, tidak pernah dibaca, jangan-jangan. Ya. Jadi saran saya apa? Ya. Karena kita bicara tanggung jawab di sini ya, itu artinya memikul semua semua pekerjaan ya, semua kewajiban dan beban pekerjaan. Ya. Coba kita remajakan job description itu. Kita refresh ya job description itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita mulai menuliskan setiap hari apa yang kita kerjakan. Aktivitas kita. Ya, saya sering menyampaikannya ke teman-teman MM itu daily activity. Dan saya sudah sebenarnya juga menyarankan mereka untuk meneruskan ini ke staffnya. Coba tulis daily activity-nya apa. Ya. Kita tulis ulang job desk kita dengan cara yang paling sederhana. Ya.
Apa yang setiap hari kita kerjakan? Tulis di situ. Waktu kita bisa menuliskan hari per hari dalam 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, nah relatif itu kita sudah bisa melihat gambaran apa sebenarnya yang kita kerjakan. Lalu coba kita telaah, ya. Apakah pekerjaan-pekerjaan kita itu merupakan tanggung jawab kita, bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari kewajiban kita, tugas kita, atau bukan? Jangan-jangan banyak banyak aktivitas yang ini nggak ada kaitannya dengan tanggung jawab kita. Nah, jadi eh, saya mengajak untuk menuliskan lagi, ya. Sekarang mengajak, mungkin besok-besok diwajibkan, ya. Oke. Kita latihan. Ya. Jadi pekerjaan saya ini sebenarnya apa nih hari-harinya, gitu. Coba dilihat. Ya. Nah, ini saya mengibaratkannya rumah sakit itu seperti sebuah kapal, ya. Kapal ini ada pemiliknya, ada nahkodanya, ya. Ada apa namanya, bagian mesin gitu ya. Kalau pesawat, kalau kapalnya kecil itu ada pemilik, ada eh, apa yang menahkodai, navigasi lah begitu ya, dan ada pendayung ya, tukang dayungnya gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau kapal sebesar ini, ya coba kita bayangkan kalau orang di dalamnya itu tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Ya. Nahkodanya nyuruh ke kanan, bagian mesinnya membelokkan ke kiri, gitu. Kekacauan jadinya. Ya. Yang seharusnya melihat arah, dia ikut-ikut ke ruang mesin. Yang harusnya di ruang mesin ikut-ikutan bikin nunjukin arah, gitu. Itu akan kacau. Nah, jadi tujuannya tidak akan mungkin tercapai. Ya. Mungkin mereka semua merasa sedang bekerja, sibuk bekerja, tapi karena dia tidak paham tanggung jawab saya ini di mana, maka sebenarnya dia tidak kemana-mana. Capek sih, tapi dia tidak tercapai cita-citanya. Ya. Nah, kalau kita di rumah sakit, ya mungkin kita dapat gaji, rumah sakit masih bisa ngasih kita gaji, dengan gaji itu kita bisa beli kebutuhan kita, tapi coba kita tanyakan apa sebenarnya tujuan kita bekerja itu. Coba kita tanyakan ke pendiri rumah sakit itu. Apa tujuannya mendirikan rumah sakit dan apakah tujuannya itu sudah tercapai? Sepertinya saya yakin belum tercapai. Jadi ini kita harus tata ini. Tanggung jawab. Tugas kita, apa yang harus kita kerjakan dan apa hasil yang dituntut dari pekerjaan itu. Jangan hanya sibuk bekerja, bekerja, dan bekerja, tapi hasilnya tidak pernah diukur, tidak pernah dinilai. Tercapai nggak hasilnya? Nah, jadi teman-teman semua, ya, apa sebenarnya tanggung jawab Anda di rumah sakit ini? Jangan sampai Anda nggak paham tanggung jawabnya apa. Kalau bingung, ya masih bingung gitu ya, apa ya tanggung jawab saya ya? Ayo dirumuskan. Apa tanggung jawabnya? Ya kita sudah mulai kan, ada yang namanya KPI, Key Performance Indicators. Ya, itu kan sudah kita buat. Ya. Paling tidak dengan ada KPI itu membantu kita untuk memahami apa yang dituntut hasil dari kita. Ya. Kemudian untuk mencapai KPI itu kita akan melakukan apa? Ya. Apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai KPI itu? Pelan-pelan kalau itu kita susun, kita pahami,
maka kita tahu kita tanggung jawabnya apa. Ya. Kalau mau lebih detail lagi, ya, coba ditulis tadi aktivitas hariannya apa, lalu kemudian dianalisa, ya, apakah aktivitas-aktivitas ini ada kaitannya dengan tanggung jawab saya atau tidak. Untuk menjawab ini, apa tanggung jawab Anda? Baik, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita akhiri ya sesi ketiga ini. Nah, 20 menit lebih ya teman-teman ya. Terima kasih. Break sejenak, kita lanjutkan setelah bikin dan minum kopinya.